Nasihat Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Kalau kau marah dan benci, iblis yang tepuk tangan, mereka panen makanan. Marah itu makanan iblis, benci itu makanan iblis. Kalau kita saling benci, iblis itu panen makanan, dan mereka gemuk-gemuk karena memakan energi dari rasa benci dan marah kita. Marah itu dari setan. Setan itu yang dimaksud adalah anak cucu iblis. Jika kita kok mudah marah, bahkan tanpa sebab pengen marah, dada sesak, membuncah, pengen marah siapa saja, itu tanda di dalam diri kita banyak setan atau iblis. Kok tahu kenapa kok ada iblisnya? Lantas ingin marah. Salah satu makanan iblis itu marah. Di samping sifat-sifat tercela lain seperti iri, dengki, hasad, sombong, ujub, bangga diri, dan lain-lain. Nah, mereka jika sudah banyak di tubuh kita, mereka tentu butuh makanan untuk mereka makan. Dan salah satunya makanan yang mereka butuhkan adalah marah. Maka mereka bercocok tanam benih kemarahan di badan kita. Mereka sirami dengan bisikan-bisikan tersinggung, harga diri, keegoan. Mereka membisiki, orang kok dihina, jangan terima. Orang kok dilecehkan, memang siapa kok dijelek-jelekkan. Iya, kalau saya dihina tidak apa. Ini yang dihina Nabi, orang tua saya, anak saya, kambing saya, kucing saya yang dihina. Saya tidak terima. Belum tahu dia siapa saya. Kalau saya marah bisa aku remes-remes dia, dan lain-lain. Dibisikkan berbagai macam bisikan, dibisikkan ke hati kita untuk merabuk dan menyuburkan rasa marah. Berbagai macam bisikan, intinya untuk membuat kita marah, agar mereka bisa makan kenyang. Makanya ketika kita marah dan tidak mampu menahan rasa marah itu, setelah marah itu meluap, sesudahnya badan serasa habis nyangkul sepetak sawah, malah lebih lelah karena energi kita sudah dimakan oleh iblis. Sebagai lawan marah itu, di lain sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan, siapa yang bisa menahan marah itu dapat pahala, bahkan bisa dijamin surga. Karena kalau marah bisa ke neraka, sebaliknya yang bisa menahan marah akan ke surga. Orang yang paling hebat itu adalah yang sanggup menahan marah ketika marah, padahal mampu melakukan apa-apa, tapi dia menahan marah itu tidak mengemuka. Orang kadang bertanya padaku,
Kok kiai dimusuhi anteng saja dan diam saja? Coba diingat-ingat. Ada para rasul pembawa ulul azmi, pembawa risalah dari Allah. Apa mereka tidak dimusuhi? Dimusuhi semua kan? Apa mereka itu salah membawa kitab, membawa kalam Allah? Tidak salah kan? Kok dimusuhi? Ya, memang di dunia itu seperti itu. Kebenaran yang hakiki itu tandanya dimusuhi iblis dan antek-anteknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang apa? Apa beliau jelek perangainya? Apa beliau preman dan tukang sumpah serapah? Kok dimusuhi? Yang musuhi Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan beliau diusir dari Mekah tempat kelahirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semulia-mulianya manusia, manusia paling utama. Sudah disebut akan kelahiran beliau sejak Nabi Adam. Beliau budi pekertinya mulia, tidak pernah berdusta, tak pernah mengumpat. Semua perilakunya baik, tapi dimusuhi oleh umat di zamannya, dikejar-kejar mau dibunuh. Sejarah menceritakan semua nabi, semua dimusuhi. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa dikejar-kejar. Mengingat semua nabi itu semua dimusuhi. Kalau dilihat dari kacamata iblis, kenapa semua yang benar dan hak itu dimusuhi? Karena di dalam semua orang itu ada iblis yang membisik-bisiki. Iblis hanya membisik-bisiki orang yang memusuhi, yang sudah jelas hak dan benar. Kalau tidak benar, malah tidak ada yang memusuhi. Kenapa? Karena iblis tidak bisiki orang untuk memusuhi. Malah kalau sudah sejalan dengan iblis, iblis akan berusaha melindungi. Tidak ada yang memusuhi Fir'aun, tidak ada yang memusuhi Namrud, tidak ada yang memusuhi Abu Jahal, tidak ada yang memusuhi Abu Lahab dan lain-lain. Kalau dilihat dari sudut kacamata Allah, banyak maksud yang tersembunyi dari maksud kenapa orang yang baik itu dimusuhi dan yang jahat itu tidak dimusuhi. Saya tidak tahu semua maksud Allah, teramat banyak rahasia. Saya akan coba menuliskan sedikit rahasia. Misal, kenapa orang baik itu dimusuhi. Pertama, iblis sekalipun tidak akan bisa memusuhi manusia jika Allah tidak mengizinkan. Dan Allah mengizinkan iblis membisik-bisiki Abu Jahal, misal untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita, misal dimusuhi oleh orang lain, yaitu untuk menggembleng diri kita agar kuat batiniah kita. Allah sedang membentuk kita menjadi mandiri yang tahan celaan dan hinaan juga fitnahan. Allah mau membentuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita untuk mengemban tugas yang berat, sehingga memberi izin iblis membisiki manusia yang fasik agar memusuhi. Tak hanya sebatas itu, Allah membiarkan iblis dan anak cucunya agar cemungut membisiki manusia. Maka Allah memberi makan iblis itu dari hasil bisikannya yang ditanam. Misal, dengki, iri hati, fitnahan. Jika sudah berupa perbuatan mencelakai, maka fitnah dan lain-lain itu bisa dipanen oleh iblis, bisa dimakan. Makanya iblis semangat dalam bekerja membisiki hati manusia agar panen
biji bisikannya menjadi buah perbuatan mencelakai. Kedua, orang yang dimusuhi itu agar naik derajatnya di sisi Allah lewat ujian yang diberikan, yaitu dimusuhi dan difitnah. Karena dengan adanya ujian, manusia baru bisa naik kedudukannya di sisi Allah. Tanpa ujian, maka tak akan naik derajat orang di sisi Allah. Ketiga, agar orang yang dimusuhi itu mendapat pahala sabar, sebab hanya orang sabar bisa dekat dengan Allah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah yang mencarikan ujian, Allah pula yang menaruh kesabaran di dada manusia. Tanda orang itu disayang dan Allah ingin orang itu dekat, yaitu dengan diberikan ujian-ujian, dan Allah menaruh rasa sabar di batin orang itu. Keempat, orang yang dimusuhi itu sedang diberi fadilah, anugerah. Paling remehnya fadilah itu adalah diberi terijabahnya doa. Orang yang dijolimi itu tidak ada batas antara orang itu dan Allah. Jika orang yang dijolimi itu berdoa, pasti diijabah Allah. Misal minta yang memusuhi itu ditenggelamkan ke bumi, maka Allah akan menenggelamkan orang itu ke dalam bumi. Kelima, orang yang dimusuhi itu sedang dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa dan direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya di hadapan manusia, tapi akan diangkat setinggi-tingginya di hadapan Allah. Seperti kita itu bawa karung, kalau banyak kotorannya, maka karung itu harus dituntek, dikuras isinya, direndahkan serendah-rendahnya, diketok sampai habis agar tak ada yang tersisa ego dan kesalahan, diklinder sampai mentok, baru bisa diangkat dengan ringan. Seumpama Rasulullah dicuci dengan air zam-zam, dadanya dibelah, baru bisa di-Isra Mi'rajkan ke langit. Orang yang difitnah dan diburuk-burukan itu, keburukannya akan pindah kepada yang memburuk-burukkan, dan orang itu akan bersih dari segala macam kesalahan. Lalu baru bisa Isra Mi'raj ke hadapan Allah. Keenam, orang yang dimusuhi itu sedang dicangkul rohaninya oleh Allah. Batiniahnya sedang dibajak, diolah, diinjak-injak, diolah, diremet-remet, sampai gembur dan subur, ditelek-telekno, diteletong-teletongno lewat mulut orang yang memusuhi, dirabuk kotoran lewat mulut orang yang memusuhi, sehingga tanah rohani orang itu subur, siap ditanami berbagai tanaman yang bermanfaat, pohon-pohon hikmah yang akan membuahkan buah-buah manfaat yang manis-manis, yang siap dipetik siapa saja yang dekat dengan pohon itu. Buah-buah yang berkhasiat yang akan menimbulkan solusi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup. Bagi siapa saja yang memakan buahnya, buahnya bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan hidup. Buah hakikat rahasia dalam hakikat rahasia. Yang mendapat buah seperti itu tentu hanya orang-orang yang dimusuhi, difitnah, dihujat, dicela, dianiaya, dizolimi, karena dengan cara itulah Allah menanam pohon fadilah. Ketujuh, orang yang dimusuhi apabila difitnah itu akan mendapat derajat paling tinggi, bahkan orang yang mati syahid dalam perang pun merindukannya,
karena difitnah itu pahalanya lebih besar daripada dibunuh. Difitnah itu besar daripada pembunuhan. Ketika orang difitnah 1000 kali, maka dia sama saja meninggal terbunuh 1000 kali. Kalau dia difitnah karena memperjuangkan agama Allah, maka dia akan sama saja mati syahid 1000 kali. Orang yang mati syahid sekali saja sudah dapat jaminan langsung masuk surga tanpa hisab. Apalagi yang meninggal 1000 kali syahid, maka 1000 kali masuk surga tanpa hisab. Dan hanya difitnah, tidak harus mati, maka orang yang tahu nilai fitnah itu akan sangat senang ketika menerima fitnah. Jika lahiriahmu disakiti, usahakan batiniahmu kau selamatkan, jangan ikut tersakiti. Karena sakit batin itu lebih susah disembuhkan. Dan jika batiniahmu tersakiti, usahakan cepat menyembuhkannya. Jangan dibiarkan akhirnya jadi borok yang susah disembuhkan. Benci, dendam, iri dengki, hasad, sombong, ujub, riya, marah, semua adalah sakit di dalam hati. Sakit di dalam hati itu yang diusahakan iblis agar tertanam di hati manusia. Itu bagi iblis umpan benih-benih, lalu iblis membajak tanah hati manusia agar bijian yang akan ditanamnya akan subur. Hati yang selalu jikir, tak sempat iblis menyentuhnya. Biji kegelapan akan mati ketika jatuh ke dalam hati yang jikir. Iblis itu akan berusaha menyesatkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan cara kamu merasa benar, tidak tersesat, sehingga menganggap orang selainmu sesat. Seperti orang naik bus salah arah, melihat bus yang lain tak searah denganmu, maka kamu anggap mereka sesat karena arahnya tak searah denganmu. Padahal Allah mengajarkan agar kita selalu membaca ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tidak ada orang itu meminta petunjuk kecuali orang yang tak tahu jalan. Nah, merasa lurus seharusnya sudah tidak minta ditunjukkan jalan oleh Allah. Berarti ihdinas syiratal mustaqimnya seharusnya sudah tidak dibaca lagi karena sudah merasa lurus. Hanya orang yang diberi petunjuk dan diarahkan oleh Allah menjadi orang yang sampai Darussalamah, jannah. Kalau sudah sampai jannah atau surga, barulah kita dikatakan orang yang selamat. Sampai tujuan, karena sampai kembali ke kampung halaman manusia, yaitu surga. Kampung halamannya Nabi Adam alaihissalam, tempat kelahiran bapaknya semua manusia. Kita itu tidak sesat kalau sudah di surga, sudah sampai tujuan. Masih di dunia kok merasa sudah benar, sudah lurus. Nggak usah saja baca ihdinas syiratal mustaqim, minta ditunjukkan jalan yang lurus.